Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Karena itu, Kim Hong tidak melawan, hanya cepat merebahkan dirinya terlentang di atas lantai sambil melemaskan tubuhnya, mengendurkan semua urat-urat sarafnya agar jangan menegang. Karena dia merebahkan diri, maka asap itu agak lama baru mulai memasuki pernapasannya, yaitu setelah udara di atas penuh. Kim Hong yang telah banyak mempelajari racun dan obat bius, maklum bahwa asap yang disedotnya itu mengandung obat bius yang tidak mematikan, hanya membuatnya tertidur atau pingsan saja. Maka pernapasannya juga lega dan dia pun jatuh pingsan dengan hati tenang. Qian Ling, Tian Xin. Wanita itu menubruk dan merangkulnya sambil menangis. Tian Xin mengelus rambut kepala itu dan membiarkan Qian Ling menangis sejenak pada dadanya. Setelah agak mereda, dengan halus dia baru mendorong pundak wanita itu, dan mereka saling pandang di dalam cuaca yang remang-remang diterangi bintang-bintang di langit itu. "Engkau kurus," kata Tian Xin, dan memang wanita itu terlihat lebih kurus dibandingkan dengan ketika masih menjadi kekasihnya dahulu. "Aku hidup menderita, Tian Xin. Aku nyaris dibunuh Suhu ketika engkau melarikan diri. Su Heng membelaku dan menyelamatkan. Maka aku terpaksa menerima saja ketika dia mengambilku sebagai istrinya. Dan Suhu lantas menghancurkan kedua tulang pergelangan tanganku." Qian Ling memandang kepada dua tangannya dengan sinar mata sedih. "Ah, maafkan aku, Qian Ling." Tian Xin memegang kedua tangan itu dan mencium kedua tangan itu bergantian. "Engkau menderita karena aku, dan sekarang agaknya engkau sudah senang, ya? Sudah lupa kepadaku karena sudah memperoleh gantinya? Ah, jangan berkata demikian, Qian Ling. Bukankah sekarang engkau telah menjadi istri Su Hengmu? Nah, katakan, apa kepentingan yang hendak kau bicarakan denganku? Apa pertemuan antara kita ini tidak kau anggap penting? Memang, akan tetapi tentu ada hal yang lebih daripada itu yang hendak kau sampaikan kepadaku. Aku diutus oleh Suhu untuk menyelidikimu. Apa maksud kedatanganmu di sini? Tentu bukan untuk mencariku, karena kau datang dengan seorang gadis cantik. Apakah hendak memusuhi si Tian Ong?" Tian Xin tersenyum dan mencium bibir itu. Bagaimanapun juga, wanita ini adalah bekas kekasihnya dan masih mencintanya. Hal ini terasa benar sekarang. "Ah, engkau diutus untuk menyelidiki aku, akan tetapi kenapa engkau berterus terang begini kepadaku? Inilah bukti bahwa wanita ini masih mencintanya. Memang tadinya aku ingin mencelakaimu, karena engkau sudah meninggalkan aku, dan engkau telah menyebabkan aku begini. Tapi, mana sanggup aku mencelakaimu, Tian Xin? Aku malah hendak memperingatkanmu bahwa guruku bersama suamiku dan semua kaki tangannya telah bersiap untuk membalas dendam, untuk menawanmu, untuk menyiksamu dan membunuhmu. Karena itu, engkau berhati-hatilah dan lebih baik engkau segera pergi saja dari tempat ini. Qian Ling, kenapa engkau melakukan ini semua? Kenapa engkau lagi-lagi mengkhianati suhumu dan suamimu?" Den Xin bertanya, terharu juga. Qian Ling merangkul leher Tian Xin dan menangis lagi. Mereka saling berciuman, Qian Ling untuk melepaskan rindunya, Tian Xin untuk menyatakan keharuan dan terima kasihnya. Setelah mereda, Qian Ling melepaskan rangkulannya. "Aku girang bahwa aku telah berterus terang padamu, Tian Xin. Engkau memang patut kubela. Sungguh pun engkau tidak mencintaku, akan tetapi engkau seorang laki-laki yang baik, yang dapat menyenangkan hati wanita. Nah, ceritakan apa yang hendak mereka lakukan." Dengan singkat namun jelas Qian Ling lalu menceritakan pertemuan yang diadakan oleh si Tian Ong bersama para murid dan pembantunya,
setelah datuk itu mendengar akan kemunculan Tian Xin dan Kim Hong di telaga Qinghai. Semenjak kalah olehmu, Su Hu telah melatih diri dengan tekun sekali, dan sekarang Su Hu malah telah memperoleh murid dan pembantu yang pandai, yaitu 5 orang yang berjuluk Qinghai Enjio Liong. Jika maju bersama, mereka itu lebih lihai daripada aku atau Su Heng sendiri. Belum lagi Su Hu yang sekarang semakin tua menjadi semakin lihai. Maka engkau berhati-hatilah, Tian Xin. Lebih baik engkau pergi malam ini juga meninggalkan Sining. Aku tidak dapat lama-lama bertemu denganmu, mereka tentu akan menjadi curiga. Akan kukatakan kepada mereka bahwa kedatanganmu ke sini bersama wanita itu hanya untuk pesiar saja, tidak ada keinginanmu untuk mengacau. Bukankah begitu? Sebaiknya, ya, sebaiknya engkau katakan saja begitu. Akan tetapi untuk pergi melarikan diri, nanti dulu, Qianling. Aku memang ingin menentang suhumu itu, dan terima kasih atas semua kebaikanmu kepadaku. Jadi, engkau hendak nekat menentang Suhu? Dia memang pantas ditentang, apalagi setelah apa yang dilakukannya kepada dirimu. Ah, aku khawatir sekali. Tidak usah khawatir, aku dapat menjaga diri. Selamat berpisah. Qianling ragu-ragu lalu berlari menghampiri, merangkul dan mencium Tian Xin dengan sepenuh hatinya, lantas terisak dan melarikan diri, menghilang dalam kegelapan malam. Tian Xin berdiri tertegun, lalu tersenyum dan mengelus bibirnya. Di antara para wanita yang pernah mendekatinya, yang pertama menyentuh hatinya adalah Kim Hong, kedua adalah Qianling inilah. Lian Hong tidak dapat diperbandingkan karena perasaannya terhadap Lian Hong lain lagi, lebih halus, bahkan agaknya jauh dari kekasaran nafsu birahi. Dia sendiri masih tidak tahu apakah dia cinta terhadap Qianling atau Kim Hong. Betapapun juga, Qianling takkan mudah terhapus begitu saja dari lubuk hatinya. Wanita itu telah menyerahkan dirinya dan hatinya, dan pada saat ini pun sudah membuktikan pembelaannya, setelah berkorban 2 pergelangan tangannya yang hampir melenyapkan ilmu kepandaiannya. Dia tahu bahwa kalau pertemuan tadi, percakapan dan sikap Qianling tadi diketahui oleh si Tianong, tentu sekali ini nyawa wanita itu menjadi taruhannya. Akan tetapi dia tidak akan undur selangkah. Biarpun si Tianong sudah mempersiapkan diri. Lebih baik lagi, sekali ini si Tianong harus dapat dia kalahkan secara mutlak. Akan tetapi, teringat akan penuturan Qianling betapa si Tianong telah mengerahkan kaki tangannya, dia harus berhati-hati juga. Orang seperti si Tianong itu tentu tak akan segan untuk mempergunakan tipu muslihat dan kecurangan. Baiknya dia datang bersama Kim Hong yang dalam hal ilmu kepandaian tak kalah dibandingkan dengan si Tianong. Bersama dengan Kim Hong dia merasa mampu untuk menghadapi seluruh jagoan di dunia ini. Ketika teringat akan Kim Hong yang ditinggalkan seorang diri dalam keadaan marah dan cemburu, Tian Xin tersenyum dan mempercepat larinya, kembali ke kota, ke losmen di mana mereka bermalam. Akan tetapi ketika dia memasuki kamar, ternyata kamar mereka itu kosong. Kim Hong tidak berada di situ, tidak meninggalkan surat maupun pesan. Seketika hatinya berdebar tegang dan khawatir. Jangan-jangan kekasihnya itu telah pergi meninggalkan dirinya akibat marah dan cemburu. Akan tetapi buntalan pakaiannya masih ada, berarti Kim Hong tidak minggat. Akan tetapi kemanakah? Cepat dia pergi mencari ke belakang dan sekitar losmen itu, tetapi tak dapat menemukannya. Lalu dia memanggil pelayan yang tadi menyerahkan surat kepadanya. "Engkau melihat Nona?" tanyanya kepada pelayan itu. "Tidak, Tuan." Akan tetapi Tian Xin melihat betapa kedua kaki pelayan itu menggigil. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pelayan itu. "Baik ya," katanya dan seperti tidak mencurigai sesuatu, dia pun memasuki kamarnya. Akan tetapi cepat sekali dia pun membuka jendela, meloncat keluar dan terus menuju keluar, lalu mengintai dari tempat gelap. Dilihatnya ada 3 orang laki-laki tinggi besar yang sedang berbisik-bisik dengan pelayan tadi. Hanya terdengar olehnya si pelayan berkata, suaranya terdengar agak takut-takut. Dia sudah pulang, dan tidak menduga sesuatu. Di kamarnya. "Baik, kami akan menjemputnya," kata seorang di antara 3 orang itu.
Tian Xin cepat-cepat meloncat dan berlari memasuki kamarnya kembali melalui jendela, menutupkan daun jendela dan merebahkan dirinya, pura-pura tidur di atas pembaringan. Tian Xin membiarkan sampai ketukan pintu itu terulang beberapa kali, kemudian barulah dia menjawab dengan suara mengantuk, "Siapa di luar?" "Aku, utusan si Tianong Lo Qianwei. Harap buka pintu, pendekar sadis." Tian Xin tersenyum, akan tetapi hatinya terasa tidak enak. Apabila si Tianong sudah berani mengirim utusan secara terbuka seperti ini, hal itu hanya berarti bahwa datuk itu telah mempunyai sesuatu yang dapat dipakai sebagai andalan. Pintu kamarku tak pernah kukunci. Masuklah saja." Hening sejenak, agaknya orang-orang yang berada di luar pintu itu meragu dan sedang berunding. Terdengar mereka saling berbisik, lalu seorang di antara mereka mendorong daun pintu. Daun pintu terbuka dan nampak orang itu berlindung di kusen pintu dan golok tajam berkilau di tangannya. Akan tetapi pada saat melihat Tian Xin masih rebah di atas pembaringannya, dia menjadi lebih berani, lalu melangkah masuk. Orang ini tinggi besar, seorang di antara 3 orang yang dilihat Tian Xin tadi. Tian Xin bangkit duduk dengan lagak malas-malasan, adapun orang itu maju sambil menodongkan goloknya, siap untuk menyerang. Kalau aku jadi engkau, lebih baik kusimpan saja golokku itu. Salah-salah golok itu bisa minum darah tuannya sendiri. Amat berbahaya itu, kata Tian Xin sambil minum air teh dari mangkok di atas meja, sikapnya tidak peduli. Orang itu jelas kelihatan gentar, mukanya agak pucat. Dia pun menyeringai lalu berkata dengan suara lantang, untuk menutupi rasa gentar di dalam hatinya. "Pendekar sadis, golok ini hanya untuk menjaga diri kalau engkau akan mengamuk sebelum habis mendengarkan kata-kataku." Kalau aku mengamuk, sekarang engkau tak mungkin dapat bicara lagi, juga 2 orang temanmu di luar kamar itu. Masuk saja kalian semua dan segera katakan apa yang dipesan oleh si Tianong. Sikap Tian Xin tetap tenang saja, namun justru ketenangan inilah yang membuat jantung 3 orang itu terasa dingin membeku karena gentar. 2 orang tinggi besar yang menunggu dan berjaga-jaga di luar kamar itu pun kemudian menampakkan diri, sambil memegang golok dengan tangan sedikit gemetar. Nama besar pendekar sadis sudah membuat mereka ketakutan, apalagi kalau diingat bahwa pemuda ini adalah putra mendiang Pangeran Cheng Han Ho yang dahulu pernah mengalahkan si Tianong sendiri. Kini mereka bertiga menghadapi Tian Xin, siap-siap dengan golok di tangan, sedangkan Tian Xin memandang dengan sikap tak acuh. "Pendekar sadis," orang yang pertama tadi berkata dengan suara bergetar. "Ketua kami hanya hendak menyampaikan pesan kepadamu bahwa engkau harus mengikuti kami dan menghadap beliau tanpa banyak ribut." Tian Xin tersenyum. Bagaimana kalau sekarang aku menggerakkan tangan dan membunuh kalian bertiga? Apa sukarnya bagiku?" Orang yang mewakili teman-temannya bicara itu menelan ludah dulu sebelum menjawab, merasa sukar sekali bicara, seolah-olah jantungnya naik dan mengganjal tenggorokannya. Kalau kami tidak kembali bersamamu, selambat-lambatnya besok pagi sesudah matahari terbit, wanita itu akan mati." "Wanita?" Tian Xin pura-pura bodoh. "Ya, wanita cantik sahabatmu itu, pendekar sadis." Orang tinggi besar itu merasa dapat mengancam, dan berada di pihak yang menang sekarang. "Dan matinya akan mengerikan sekali. Ketua kami tak akan kalah olehmu dalam hal menyiksa orang-orang yang menjadi tawanannya. Jika sedikit saja engkau mengganggu kami, maka besok sebelum matahari terbit, kawanmu yang cantik itu akan menjadi mayat dengan tubuh terhina dan tak berupa manusia lagi." Tian Xin masih bersikap tak acuh. "Bagaimana aku dapat mempercaya omongan bajingan-bajingan macam kalian bertiga ini?" Seorang di antara mereka, yang berjenggot panjang dan mempunyai muka yang paling menyeramkan, mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya lantas melemparkannya ke arah Tian Xin sambil berkata, "Lihat ini." Tian Xin menyambut benda itu yang ternyata adalah potongan celana dari bawah hingga ke lutut. Celana Kim Hong. Dia mengenal kain celana itu. Jelaslah bahwa Kim Hong telah terjatuh ke tangan mereka, ke tangan si Tianong. Dia merasa heran sekali bagaimana Kim Hong yang dia tahu amat lihai itu sampai dapat tertawan musuh. Di manakah dia?"
Orang pertama tertawa, suara ketawanya persis seperti suara burung hantu, lalu berkata, "Pendekar sadis, kami tidak begitu bodoh. Kau ikutlah saja kalau masih menghendaki dia selamat." Tian Xin berpikir sejenak. Dia bisa menduga bahwa si Tianong menangkap Kim Hong hanya untuk memaksanya menyerah. Bukan Kim Hong yang dikehendaki si Tianong, yang pasti belum mengetahui bahwa Kim Hong adalah Lem Xin, akan tetapi dialah yang dikehendaki orang tua itu. Kepada dialah si Tianong menaruh dendam. Dan kini baru dimengerti bahwa ternyata So Qianling sudah menipunya. Wanita itu, yang tadi menciumnya demikian mesra, yang tadi menangis dengan air mata panas, ternyata hanya dipergunakan oleh si Tianong untuk memancingnya keluar, untuk membuatnya pergi meninggalkan Kim Hong, sehingga kakek datuk kaum sesat itu bisa menangkap Kim Hong untuk memaksanya menyerahkan diri. Akan tetapi bagaimana Kim Hong sampai dapat ditawan? Hal ini tentu baru akan dapat diketahuinya setelah dia bertemu dengan Kim Hong. Dan melihat celana yang dirobek itu, diam-diam dia bergidik. Dia tahu orang macam apa mereka ini, dan kalau dia membunuh mereka ini kemudian tidak muncul sampai besok pagi, maka tentu bukan hanya sebagian celana Kim Hong yang akan dirobek oleh mereka. "Baiklah, aku ikut dengan kalian," katanya sambil bangkit berdiri. "Kami sudah tahu bahwa engkau tentu akan berpikir dengan tepat, pendekar sadis," kata orang pertama. "Lihat, golok kami ini tidak perlu lagi. Sebab di sana ada golok yang lebih tajam tertempel di leher yang kulitnya mulus itu. Kami harus melucutimu dahulu," kata si jenggot panjang sambil menghampiri Tian Xin, kemudian mengeluarkan pedang Jin Hua Kiam dari pinggang pemuda itu, juga mengambil kipasnya dan suling bambunya. 3 benda itu dibawanya sendiri, pedang dia gantungkan di punggung, suling dan kipas dia selipkan di pinggang. "Mari kita berangkat," kata orang pertama dan keluarlah mereka dari dalam kamar itu. Tian Xin berjalan di tengah-tengah mereka, bagaikan seorang di antara sahabat-sahabat saja. Ketika tiba di depan rumah penginapan itu, Tian Xin melihat pengurus beserta para pelayan berdiri dengan sikap takut-takut, akan tetapi begitu melihat Tian Xin pergi tanpa melawan dengan 3 orang itu, mereka nampak lega. Maka mengertilah Tian Xin bahwa semua orang di dalam rumah penginapan ini adalah juga kaki tangan si Tianong, atau setidaknya orang-orang yang tunduk dan taat kepada datuk kaum sesat itu. Dia memperhatikan kemana dia akan dibawa oleh 3 orang tinggi besar yang sikapnya kasar ini. Setelah mereka tiba di tempat gelap, dia didorong-dorong oleh mereka. "Sesudah keluar dari pintu gerbang kota, engkau harus memakai penutup mata, pendekar sadis," kata orang pertama sambil mendorong pundak Tian Xin agak keras ketika pemuda itu agak lambat jalannya. Mereka akan membawaku keluar kota," pikirnya. Jadi Kim Hong ditahan di luar kota. Akan tetapi di manakah? Dia harus tahu di mana Kim Hong ditahan, dan harus dapat membebaskannya sebelum matahari terbit pada esok pagi. Kalau tidak, maka dia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada diri gadis itu. Terlalu ngeri untuk dibayangkan. Si Tianong tak percuma berjuluk datuk kaum sesat. Tentu segala daya akan dilakukan untuk menyakiti hatinya. Tiba-tiba saja Tian Xin merasa tengkuknya menjadi dingin. Menyakiti hatinya, itulah yang akan dilakukan si Tianong sebelum membunuhnya. Dan melihat dia kini menyerahkan diri demi Kim Hong, tentu iblis tua itu langsung akan dapat menduga bahwa dia mencinta Kim Hong, dan kalau memang demikian halnya, maka tak mungkin kalau Kim Hong akan dibebaskan sesudah dia menyerahkan diri. Bahkan sebaliknya gadis itu akan merupakan alat yang baik sekali untuk menyiksa batinnya. Tentu si Tianong akan menyiksa gadis itu di depan matanya sebelum membunuhnya. Sekarang mereka sudah tiba di luar pintu gerbang kota dan berjalan di jalan sunyi. Bulan sudah muncul dan malam itu sangat cerah. Ketika mereka tiba di jalan yang sunyi, diapit oleh sawah ladang, si jenggot panjang berkata, "Sudah waktunya untuk menutupi kedua matanya." Mereka bertiga mendekati Tian Xin dan orang pertama mengeluarkan sehelai kain hitam dari saku bajunya. "Pendekar sadis, kami harus menutupi kedua matamu supaya kau..."
Orang itu tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena tiba-tiba saja tangan Tianxin bergerak menonjok ulu hatinya, membuat napasnya terhenti dan dia pun terjengkang memegangi perut. Dua orang kawannya kaget bukan main dan mereka berdua cepat mencabut golok. Akan tetapi Tianxin tidak memberi kesempatan lagi kepada mereka. Tubuhnya bergerak lebih cepat daripada tangan mereka yang mencabut golok sehingga gerakan kedua orang itu terhenti setengah jalan, ketika tubuh mereka terpelanting oleh tamparan-tamparan Tianxin. Mereka hanya pingsan tapi tidak mati, karena memang Tianxin belum ingin membunuh mereka. Belum lagi, mereka itu masih amat penting baginya, untuk menunjukkan di mana Kim Hong ditahan. Tianxin sengaja menunggu sampai mereka berada di luar kota, di tempat sunyi, baru dia akan bergerak karena kalau dia bergerak di dalam kota, tentu akan datang banyak kaki tangan si Tianong yang dapat menggagalkan usahanya menolong gadis itu. Ketika tiga orang itu siuman, mereka mendapatkan diri mereka sudah tertotok, membuat kaki dan tangan mereka lumpuh sama sekali, dan mereka berada di dalam sebuah gubuk tempat petani menjaga sawah. Tianxin cepat menyeret seorang di antara mereka, yaitu orang ketiga yang di pipinya sebelah kiri ada tanda bekas lukanya. Dua orang kawannya hanya memandang dengan mata terbelalak penuh rasa takut pada waktu kawan mereka itu diseret keluar dari dalam gubuk oleh pendekar sadis. "Jangan takut," bisik si jenggot panjang kepada orang pertama, "dia tidak akan mampu mengganggu kita, selama gadis itu berada di tangan ketua kita." Orang yang codet pipinya ketakutan setengah mati, ketika dia diseret oleh pendekar sadis menjauhi gubuk, dan berhenti di bawah sebatang pohon besar di tepi jalan. "Nah, sekarang katakan di mana gadis itu ditahan," kata Tianxin, suaranya tetap halus dan tenang, bahkan terdengar ramah dan tanpa mengandung ancaman. Si codet menelan ludahnya, namun dia segera teringat akan teman pendekar sadis yang sudah berada di tangan si Tianong, maka dia merasa yakin bahwa pendekar ini hanya akan menggertaknya saja. Maka dia memaksa sebuah senyum yang merupakan senyum masam, sehingga membuat wajahnya yang codet itu menjadi nampak semakin buruk dan menyeramkan. Kau kira aku takut akan ancamanmu? Gadismu itu telah di dalam cengkeraman maut, dan jika sampai besok kami tidak datang bersamamu, tentu ia akan disiksa sampai mampus, dan sebelum itu dipermainkan dulu. Lebih baik engkau bebaskan kami dan mari sama-sama menghadap ketua kami agar gadismu selamat, pendekar sadis." "Begitukah? Kita lihat saja nanti," Tianxin berkata. Dengan cekatan Tianxin lalu melepaskan sabuk orang itu, mengikat kedua kakinya dan diangkatnya orang itu lantas dilemparkan ke atas melewati sebuah cabang pohon. Ketika tubuh itu meluncur turun, dia memegang ujung sabuk sehingga orang itu pun tergantung dengan kepala di bawah dan terpisah dari tanah kurang lebih 1,5 meter. Tianxin mengikatkan ujung sabuk itu ke batang pohon, kemudian dengan tenangnya dia lalu membuat api unggun di bawah orang yang tergantung dengan jungkir balik itu. "Apa-apa yang hendak kau lakukan?" si codet itu berkata dengan muka pucat dan mata terbelalak. Tianxin tak menjawab, terus saja menyalakan api unggun hingga asap mulai mengepul ke atas, membuat si codet itu terbatuk-batuk dan sesak napas. Kembali dia mengulang-ulangi pertanyaannya, menjadi makin takut ketika mulai merasakan hawa panas dari api unggun yang mulai bernyala di bawah kepalanya. Dengan panik dia mengerti bahwa pendekar sadis itu hendak membakarnya hidup-hidup, maka dia pun mulai berteriak-teriak, memaki, mengancam, memohon. Akan tetapi Tianxin sama sekali tak menghiraukannya, bahkan melihat sedikit pun tidak, melainkan justru menambah kayu bakar untuk membuat api unggun itu supaya bernyala makin besar. Dan tersiksalah si codet itu, napasnya terengah-engah, akan tetapi di dalam keadaan tertotok dia tidak mampu meronta, hanya berteriak-teriak, "Lepaskan aku, pendekar sadis!" Tianxin sama sekali tidak peduli, seakan-akan tidak mendengarnya. Tetapi sebenarnya dia terus memasang pendengarannya sambil memperhatikan semua teriakan yang keluar dari mulut orang tersiksa itu. Tubuh si codet penuh dengan keringat, mukanya menjadi merah bagaikan udang direbus dan lidah api hampir menjilat kepalanya. Malah mulai ada bau rambut termakan api, bukan langsung dijilat lidah api melainkan rambut itu mengering dan menghangus oleh panas dari bawah.
Aduh, panas-panas, au. Dengar pendekar sadis, gadismu itu berada di pesanggerahan. Au, lekas turunkan, aku akan mengaku. Api unggun itu mengecil karena beberapa pohon kayu bakar ditarik oleh Tianxin. Bahan bakarnya dikurangi dan tentu saja apinya mengecil, akan tetapi masih bernyala. Dia kini mendekati orang yang masih tergantung itu. Jelaskan, di mana dia ditahan? Si codet itu membelalakkan matanya. Dia membayangkan betapa dia akan dihukum dan tentu dibunuh oleh si Tianong jika dia berani mengkhianatinya, jika dia berani mengaku di mana adanya gadis itu. Melihat keraguan ini, Tianxin berkata sambil mengambil lagi kayu bakar yang tadi disingkirkan. Aku tidak mau tawar-menawar lagi. Apabila engkau tidak mau mengaku, maka api akan kubesarkan dan tidak ada apapun yang akan dapat mengubah keadaanmu. Nanti dulu, dia ditahan di dekat Telaga Qinghai, di Pondok Merah milik ketua kami. Orang itu lalu merintih dan menangis, tahu bahwa dia sudah menentukan hukumannya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin dapat selamat karena andai kata pendekar sadis tidak membunuhnya, tentu si Tianong tak akan mau mengampuninya. Maka dia merintih dan menangis karena menyesal dan ketakutan. Namun, karena api unggun itu tidak begitu besar lagi dan biarpun masih mendatangkan panas serta asap tapi tak begitu menyiksanya lagi, maka akhirnya dia pun menghentikan tangisnya, apalagi setelah melihat pendekar sadis meninggalkannya, memasuki pondok gubuk itu kemudian menyeret keluar seorang temannya, yaitu si Jenggot Panjang. Si Jenggot Panjang lihat keadaan temannya, si codet, dan mengerti bahwa pendekar sadis hendak menyiksa mereka untuk minta keterangan di mana adanya gadis itu. Maka dia pun mendahului dengan suara ketawa. Pendekar sadis, percuma kalau engkau hendak menyiksa kami. Kami tak akan mau berbicara, dan biar engkau membunuh kami sekalipun, tetap saja engkau tidak akan dapat menyelamatkan gadismu kecuali kalau engkau ikut dengan kami menghadap si Tianong. Akan tetapi Tianxin tidak menjawab, melainkan segera menggunakan golok besar milik seorang di antara mereka untuk menggali lubang dalam tanah. Tidak terlalu dalam, hanya kurang lebih setengah meter pula. Dengan tenaga sinkangnya, cepat dia menyelesaikan pekerjaan itu, lantas ditendangnya tubuh si Jenggot Panjang sehingga memasuki lubang dalam keadaan telentang. Si Jenggot Panjang terbelalak, tidak tahu apa maksud pendekar itu. Akan tetapi setelah Tianxin mulai mendorong tanah galian ke dalam lubang, dan menimbuninya dari kaki ke atas lalu berhenti sampai di dada, tahulah dia bahwa pendekar itu hendak menguburnya hidup-hidup. Dia memandang dengan mata terbelalak. Apa-apa yang hendak kau lakukan? Tanyanya, suaranya gemetar. Tianxin menghentikan pekerjaannya menimbuni si Jenggot dengan tanah. Memang dia sengaja menimbuninya sampai ke dada saja dan membiarkan bagian muka itu terbuka. Katakan di mana adanya gadis itu, katanya, suaranya halus dan tenang saja, akan tetapi mengandung sikap dingin yang mengerikan. Orang pertama, si codet yang masih tergantung, merasa ngeri bukan main. Dia dapat melihat semua yang terjadi itu dengan jelas. Sungguh pun matanya sudah menjadi merah karena sejak tadi tergantung dan kemasukan asap. Akan tetapi si Jenggot Panjang itu malah tertawa. Dari suara tawanya memang agaknya tidak takut mati. Engkau hendak mengancam dan memaksaku? Pendekar sadis, biar kau bunuh sekalipun, kami bertiga tidak akan mengaku. Dan tahukah engkau apa yang akan terjadi kalau engkau tidak turut bersama kami menghadap si Tianong? Aku sudah tahu. Gadismu yang cantik jelita itu akan diperkosa beramai-ramai, diantri oleh lebih dari 20 orang di antara kami. Untuk menentukan siapa yang akan kebagian daging lunak itu, kemarin ketua kami sudah mengundi. Sayang, aku sendiri tidak kebagian, akan tetapi aku ingin sekali melihatnya. Tianxin mengerutkan kedua alisnya dan menurut panasnya hati, ingin dia sekali pukul menghancurkan kepala si Jenggot ini. Akan tetapi dia terus menahan diri, kemudian mulai mendorongkan tanah sedikit demi sedikit menimbuni dada dan muka si Jenggot.
Si Jenggot masih berteriak-teriak, mengancam, memaki lalu menangis. Akan tetapi Tianxin tidak peduli, walaupun dia menangkap satu demi satu semua yang keluar dari mulut si Jenggot ini, kalau-kalau si Jenggot menyerah dan mau mengaku. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.